Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Sutarja, NBI 13111800 dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fakta hukum saya dalam penelitian saya, yakni UU Cipta Kerja yang berisi aturan yang dibuat secara lintas sektor. Salah satu sektornya adalah di bidang kesehatan, mengalami beberapa perubahan. Salah satunya berada di tentang jasa pelayanan kesehatan yang tidak dikenakan PPN, serta pemberian jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan saja, akan tetapi pada beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya belum ada regulasi khususnya, yakni memasukkan paranormal sebagai pengobatan alternatif. Hal ini dapat dijumpai pada pasal 112 angka 2 pasal 4A ayat 3 huruf A. Secara jelas, tenaga medis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2014 dijelaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Provisis hukumnya dapat kita simpulkan bahwa ada dua pasal, yakni pasal 112 angka 2 pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakui keberadaan paranormal dan memasukkan paranormal sebagai jasa pengobatan alternatif. Selanjutnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan mengatakan bahwa tenaga kesehatan harus menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Maka, isu hukumnya yakni apakah mengakui keberadaan paranormal sebagai jasa pengobatan alternatif pada Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, memakai metode pendekatan perbandingan hukum merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya. Sasaran data yang kita pakai adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kemudian bahan hukum seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sedangkan bahan tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media yang ada. Sumber bahan penelitian yang dipakai adalah sekunder, yakni Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Yang kedua adalah Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang tersier berupa jurnal dan buku. Teknik pengumpulan data, karena mengambil data sekunder dan tersier, maka pengumpulan data berupa melakukan studi kepustakaan, yakni mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan, perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang sesuai dengan permasalahan. Teknis analisis. Penelitian ini menguji kualitas substansi norma hukum, maka analisisnya bersifat kualitatif, artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.